Halo Nerds, bersama dengan saya Fahmi Dimas dari idlegend.com. Pada hari ini kita akan melakukan rakit PC yang dimana seperti kalian lihat kita sudah memiliki berbagai macam spare part dari PC yang dimana pada video kali ini akan ditemani oleh partner saya yaitu Farhan. Nah, mau tahu seperti apa experience dan mungkin bagaimana cara untuk merakit PC yang benar serta mungkin sedikit tutorial ya, yang dimana saya akan ditemani oleh Farhan sendiri untuk melakukan ya mungkin semacam pembimbingan ya, tutorial atau mungkin kita ya saling bekerjasama untuk membuilding PC dengan budget 15 juta. Mau tahu seperti apa experience-nya? Bersama dengan kita dari idlegend.com, yuk kita rakit PC dengan budget 15 juta. Let's go. Oke. Sekarang ini terlalu banyak ya di meja kita. Iya, terlalu banyak ya. Kita coba singkirkan dulu ini. Yang satu hal first itu apa? Motherboard dulu ya? Ya, kita motherboard dulu. Motherboard dulu. Kita butuh motherboard, RAM dan cooling. Jadi ini ntar dulu. Jadi untuk merakit PC pertama kali itu yang pertama tuh harus siapkan motherboard, sama RAM, ini ya, RAM ya. Motherboard, RAM, prosesor dan cooling paste. Oh, ini SSD ya. SSD. Oke, kita sini ya. Oke. Jadi kita akan buka, ini adalah ASRock B660M. Oh ya, BTW untuk berbagai macam spare part kita udah melakukan unboxing ya, yang dimana kalian bisa lihat playlistnya di sini. Apa di sini? Ya, sini. Ya, pokoknya di mana? Di sini apa di sini ya? Ya. Ya, ini ASRock. Oke, ini adalah ASRock B660M. Ini ya entry level B class Intel. Iya. Dari ini harganya murah ya. Murah. 2 jutaan. Cuman 2 juta dan ini kenapa kita pilih ini? Karena dia udah punya heatsink di VRM-nya. Punya iya, beberapa phase. Betul. Buat power delivery, karena kita tahu Intel 12 Gen itu bisa sampai 100 watt lebih. Oh iya, kalau boost ya, kalau nge-boost dia bisa 100 watt. Jadi power delivery itu harus wajib. Dan kita langsung buka aja di sini ASRock B660M. Oh ya, sebelum lanjut, motherboard ini katanya ada RGB-nya ya? Oh iya, dia punya di sini ngomongnya adalah polychrome sync. Polychrome sync. Ya, itu sebenarnya RGB-nya punyanya si ASRock. Sama kayak MSI atau kalau Asus itu apa namanya? Ini ya, Asus Aura Sync. Iya, Aura Sync ya. Betul. Itu biasanya disetting di Armoury Crate biasanya. Ya, ini BTW, ini case gua ini ya, gua singkirin dulu. Boleh. Oke, jadi ya simple, cuman IO shield, terus ada dapat kabel SATA. Kita nggak pakai hard disk kayaknya ya? Iya, kayaknya sih nggak pakai. Cuman suatu saat mungkin kepake ya. Kita simpan aja dulu. Kita di sini ada dua untuk M.2 SSD dan ini dia motherboardnya. Oke, ini kita pakai buat rakit ya. Pelan-pelan dong, nih gue beli nih. Iya. Ini dapat ini ya. Belum dibuka. Oke, ini. Nah, ini kan dusnya masih ada. Taruhnya di sini biar kalau permukaannya itu kurang halus, setidaknya kardus ini meminimalisir ya. Ini BTW ada bautnya lagi. Ya, ini dia. B660M dari ASRock. Kita lihat dia punya beberapa phase di sini. Sudah dipakai heatsink, makanya kita harus pilih ini karena ya ini penting banget. Dibanding kayak SSD itu bisa panas sebenarnya ya. Iya, jadi SSD itu ada temperaturnya, yang dimana kalau temperaturnya itu panas itu nggak baik buat jangka panjangnya si SSD tersebut, makanya dia perlu heatsink. Bahkan kalau kita coba ada di artikel di idlegend.com itu heatsink pakai kipas. Iya, benar. Jadi pakai kipas makin panasnya kali ya. Bahkan ada yang pakai cooling. Jadi dia dikasih maksudnya pakai water cooling. Jadi taruh kayak water cooling, pasang ke water loop-nya gitu. Oke, ini motherboard bagus, mantap ya untuk mid end 2 juta, worth it lah ya. Worth it banget lah, 2 juta ya. Dibandingkan beli motherboard yang 5 jutaan yang merek-merek MSI. Ya memang kalau lebih bagus, motherboardnya mungkin lebih bagus secara kualitas ya. Cuma memang karena ini kita budgeting ya 15 juta apalagi. Benar, dan di sini kita bisa lihat ya udah lengkap, ada 4 SSD, 4 RAM, 1 SSD, sini ada 2 juga, dua-duanya bisa NVMe. Di sini ada M.2 WiFi, jadi di sini sebenarnya buat WiFi card, yang buat di laptop bisa taruh sini terus nyambungin ke antena. Dan kita punya satu PCI Express udah Gen 4 ya? Iya, Gen 4 ya. Udah Gen 4. Berarti cepat ya. Cepat sekali. SSD juga pakai Gen 4. Di sini ada PCI buat misalkan kayak Elgato Stream Deck atau Elgato 4K video recorder, segala macam. Di sini juga bisa buat Wi-Fi gitu ya. Wi-Fi ya, kita dapat Wi-Fi. Juga ada Wi-Fi sih. Dan untuk I/O-nya sih nggak spesial, kita cuma dapat 4 USB
3,1. Seingat gue ini 3,1, ini 3,2. Enggak, dua-duanya 3,1 di sini ada. Oh iya. Ya, di sini ada. Seingat gue 3,2 deh. Nah, di sini kita lihat tuh di sini USB 3, oh iya deh USB enggak, USB 3,0 Gen 1. Oh iya, 3,2 Gen 1. Jadi ada Benar. 4 USB Gen. USB tuh parah emang namingnya. Iya. Kita punya DisplayPort, motherboard punya DisplayPort, HDMI, USB 2, PS2 dan mic dan mikrofon. Oke. Karena memang kalau prosesor yang terintegrated grafik bisa ya pakai Benar. motherboard ini gitu. Bisa bang. Betul ya. Itu Mobo atau motherboard. Mau Oke. coba silakan Oke. buka. Ini prosesor i5. Intel Core i5 12400F ya. Ya. Yang dimana prosesor ini merupakan prosesor yang paling murah dengan harga 3 jutaan ya. Walaupun kalian bisa membeli dengan harga di bawah 3 juta, cuman memang karena semakin langkanya, jadinya ya para ya istilahnya para toko itu naikin harganya. Gitu. Ya, jadi apa ya? Semua barang di dunia itu kayaknya pakai chip. Jadi memang chipset tuh sekarang lagi mahal ya, lagi Betul, langka. lagi langka. Jadi memang prosesor agak mahal sih daripada zaman-zaman Ya, dulu. ini prosesornya. Ya, ini kita lihat. Terus ini sebenarnya ini ya 12 mendapatkan. Terus yang ini juga kan bagus sebenarnya ini. Ya, Ini enak bagus banget. awas di sini ada thermal paste. Iya, ada Iya. thermal paste ya. Oke, ini heatsink terbarunya Intel untuk 12 Gen, kalau nggak salah 11 Gen juga kayak gini. Bagus ya? Dia bentuknya elite gitu. Iya, Kayak- elite. Kayak ininya dadanya di Iron Man gitu. Iya. Arc-nya di Iron Man itu anjir. Cuman ini kalau dilihat heatsinknya tuh cuma di sini doang, di dalam sini cuman Iya. estetik doang. Secara ininya estetik doang. Udah dapat tapi bagus sih. Benar, bagus. Udah dapat ini juga ya. Kita mau tes juga, tapi Oh, kita nggak mau pakai tes. ini, kita pakai Antec P berapa? Dia Antec A400. A400. Jadi ini simpen aja, kalian ntar kalau Ya. rusak atau apa kita butuhkan. Untuk RMA yaitu Iya, Harus ada BTW ini jangan sampai dijual lagi Nuk, karena Iya. kalau kalian klaim garansi, misalkan prosesor rusak, itu harus besertakan seluruh dusnya, seluruh dusnya dan termasuk heatsinknya. white-nya dan juga heatsinknya. Kalau hilang, kita belum tahu sih apakah bisa klaim atau enggak ya. Cuma setahu kami biar jaga-jaga, Jangan kalian dulu. jangan dijual Jangan dulu. dijual dulu. Kecuali kalau udah non garansi mungkin ya. Iya. Oke, next apa lagi ya? Oke, langsung aja kita rakit. Tolong coolernya dong kita. Pasang prosesor dulu ya. Ya, Oh, iya. benar sekali. Oke, Ini ini video ya, coolernya. ini ya, speed coolernya kita pakai dulu. Oke, sekarang untuk prosesor, tolong kameranya ke sini. Oke, siap. Oke, jadi ini adalah 1200F. Mau tahu cara install gimana? Iya, cara installnya. Oke, caranya ini Harus jangan di remove ya. Ini jangan di remove. Oh, nggak boleh di remove ya? Jangan dulu. Kita. Oke, gimana kamera udah bagus kan? Nggak kelihatan semua. Oke, kita akan install 12400F di sini. Intel i5. Intel i5. Jadi kita buka dulu ini. Ini LGA, jadi Ini buka dulu ya pasti ya. kita buka dulu ya. Udah enak kalian bisa gini ya. Ya, langsung buka aja ya. Nah, oke. Oke. Cara installnya itu kita bisa lihat di sini ada tanda ini ya, ada tanda kayak semacam panah kecil Segitiga itu ya. segitiga. Kita cari panahnya. Biasanya dia ada di sekitaran sini. Oh, sini ada ya. Oh ya, ini ada nih sini. Itu segitiga. Tapi kita langsung install aja seperti ini. Di drop aja nggak apa-apa. Seperti itu udah. Terus kita tutup. Nah, ntar ini dia bakal nggak bakal nutup sendiri ya. Kita dorong gini. Seperti itu. Bunyinya Ya. teng gitu ya. Ini Deg-degan juga ya. Oke, benar deg-degan ya. Iya. Cuma tenang aja. Soalnya gue pernah masang kayak beginian, bunyi kretek-kretek. Akhirnya Ini dikap patah atau gitu. akhirnya beneran. Tapi ini nggak apa-apa. Pengalaman. Ini nggak apa-apa. Dan ini nggak boleh hilang kalau mau RMA motherboard, misalkan ada band pin atau apa, ini nggak boleh hilang. Harus simpen lagi di motherboard yang mana boxnya. Iya. Taruh ya. Gua simpan. Taruh. Biar ini langka nih. Angka. Oke, sekarang kita udah install prosesor kita. Kita ada sini i5 12400F dan RAM. Oke. Kita dapet apa nih? GeForce GeForce DDR4 Delta RGB. Di speknya di sini ada 3200 mega transfer per second di CL16. Wah. CL16 ya. Artinya apa tuh? CL16. Oke, jadi CL itu adalah semacam Tipe bukan Port. apa namanya latency. latency. Ya, Oke. kalau makin tinggi dia makin lama latensinya. Dan biasanya- latency tertinggi berapa? Ya, tertinggi bisa 24 25. Oh, Cuman 24, 25. ada yang terbaik ini CL16 ini bagus banget. Dan ini 3200 MHz kayaknya 3200 mega transfer per second. Dan ini udah RGB ya, udah RGB, apalagi bisa di-sync dengan Asus Aurora Sync. Ya. Kerennya di situ. Ini yang suka sama RGB goodness.
Iya. Karena Seperti- RGB is everything for gamers, right? Mungkin mungkin nanya-nanya nih sebenarnya buat apa sih kita rakit PC ini? Ini buat sebelah nih ya. Jadi dia butuh apa? Sebelah sih gua. Oh, gua. Lu butuh- Ya, gua mah butuh komputer multimedia sama butuh yang gaming juga ya. Mungkin beberapa ini ya, beberapa waktu gitu. Karena emang kan butuh refreshing juga gitu kan. Refreshing ya. Jangan Jangan gue milihnya yang gini Intel G12 terus RAM-nya kita langsung 16 GB kan? ya langsung 16 GB. Iya, ini 16 GB ya. Ini run dual channel dan kita misalnya gimana? Installnya Gue pengen tahu. kita harus masukin ke port 1 dan 3. 1 dan 3 apakah benar biasanya Intel 24? Intel 24. Iya. Kenapa bisa? Terjauh atau dia tuh terjauh atau paling dekat sama prosesor? Kita harus lihat boxnya. Apa namanya? Itu bukunya nih. Oke. Dia di sini ada ya. Kalau misalkan nggak tahu kira-kira yang mana buat dual channel di sini udah ada. Kalau mau dual channel harus taruh di kalau mau dual channel harus taruh di B2 dan A2. Berarti ya benar terjauh dari prosesor. Berarti 2 dan 4 portnya. Ya, yang ini sama ini. Iya. Oh, bisa beda gitu ya? Emang kalau misalkan kita ngerakitnya misalkan beda tempat, emang kenapa? Dia nggak bisa dual channel. Oh, berarti dia cuma ke satu channel doang? Ya. Kita langsung aja install RAM-nya. Mau coba install atau mau gue install? Ini satu speng loh. Iya. Salah slotnya. Salah slotnya. slotnya. Ya. Oke, jadi kita cara install RAM. Tekan aja udah. Tekan aja, nggak apa-apa. Masuk takut. Iya. Sudah. Masanya. Udah cetek. Emang nggak bunyi cetek ya? Emang nggak denger gue coba. Nggak bisa dibuka. Iya. Nggak bisa ini ya? Iya. Sip, Oh, udah ada, cetek. terdengar Sip. cetek itu. RAM sudah kepasang dan sekarang apa? Selanjutnya, hah? Kita pasang M.2. Sip, Karena dia benar. dekat prosesor soalnya. Benar sekali. Kita buka buka dulu ya. M.2 SSD di sini. Kita punya WD Black 500 GB 500. SN770. 500 read. Oh, 500 GB ya, benar. Memorinya masih GB ya. Jadi kecepatan 5000 megabyte per second. Oke, kita buka dulu. Lihat heatsinknya. Oke, ini dia SSD-nya. Yang kita tahu ini SSD ini terbaik karena dia punya DRAM cache. Kita punya ya artikel DRAM tentang cache DRAM ada. cache di idlegio.com bahwasannya itu penting banget buat beli SSD. Karena ini SSD, bukan HDD. Bukan Nah, HDD. DRAM cache tuh penting banget karena barangkali ada SSD yang harganya murah, tapi kok ketika di plug itu lebih lemot dibandingkan HDD. Iya, karena dia nggak punya DRAM cache. Betul. Baca ya di idlegio.com. Ntar linknya kita taruh di Taruh di deskripsi ya. deskripsi, oke? Ini kita butuh obeng berarti ya? Butuh Ya. baut, butuh baut. Bautnya di sini. Ini bautnya nih. di dalam ya? Oh, ini bautnya. Ini. Oh iya benar. Dia bautnya tuh khusus sendiri loh. Satu ini, satu baut. Satu Niat banget gitu. Iya. Bagus. Karena memang ada 3 ya, ada 1, 2, 3. Nah, sini Putra juga buat SSD. Oke, baut Oke. ready. Langsung kita pasang aja seperti ini. Dan karena ini standar ya, jadi apa namanya standarnya udah di sini. Pakai ini juga. Itu ada 2 mungkin. Ada. Stop. Bisa lama nih. Berjam. Mau kan kali tidak. Oke, kita udah pasang SSD-nya. Sekarang selanjutnya adalah kita harus pasang heatsink. Di sini adalah Antec A400 ya. Cuma ada masalah yaitu dia menggunakan AMD spek. Ini Ya, ini se- spek ya. sebenarnya ini spek AMD yang jadul banget dan masih dipakai. Karena ini AMD dikit harus ada dengan ini namanya bracket untuk AM. Berarti kita harus buka ini ya? LGS dikit ya. Kita pakai Thermapes NTH1 dari Makwa. Oke, kita udah pasang heatsink karena pakai AMD spek di Intel. Motherboard agak susah, Ribet banget. agak ribet. Sampai keringat dingin ya. Tapi
Udah pasang, lihat, kuat. Oke, next sekarang udah semua RAM kita pasang ke fan, case. Oke, kita beresin dulu ya. Oke, jangan depan. Gini dong. Oke, tunggu dong, bentar. Oke, tolong jelasin ini case apa? Oke, jadi ini case dari Cooler Master ya. Saya lupa tipenya apa, cuman ini untuk harganya kurang lebih harganya itu 670 ribuan ya. Ya memang cukup mahal karena gue pengen jangka panjang gitu kan. Nah memang ini kelebihan dari Cooler Master itu kalau menurut gue dari power managementnya bagus ya. Kamarnya bagus. Ini bagus. Menurut gue ya ketika nanti kita dipasang gitu sih. Ini kayaknya mini ITX ya? Dia mini ITX dia. Bukan mini Cuman, ITX, micro ITX. Dia micro ITX sama mini ITX. Mini ITX. Oke, so kita punya ini kayaknya SSD ya? Iya betul ya. SSD di bawah. Berarti kita nggak bisa pasang fan di bawah. Pasang fan di bawah nggak bisa. Jadi hanya bisa di atas sama di depan. Ini magnetic? Ini magnetic. Oke. Dan kayaknya gue lihat di sini agak stick ya. Jadi cuma di sini doang untuk airflow. Di sini di atas. Ya sama di atas, dan ini solid. Nggak ada angin. Solid ya, lumayan sih. Dan kita lihat belakangnya. Oke, ini dia belakangnya. Kalau dilihat kayaknya di sini kita dapat lagi SSD slot di sini, berarti totalnya 1 2 3 4. Oh, ada 4 ya? Ada 4. Nih, kalau HDD ada nggak? HDD dock di sini ada 1 2 di bawah sini 2. kita lihat. Yang 3,5 sama 2,5. Ya, 3,5 sama 2,5 juga bisa, dan ada filter di power supply. Kita punya front panel. Oke. Bagus. Kayaknya waktunya kita rakit ya. Berarti ini yang pertama nih apa dulu ya? Tapi masang ini ya, PSU dulu ya. Pasang PSU dulu nih, tolong kita singkiran dulu. Oke. Kita rakit aja langsung ke motherboard. Kita pakai ini. Ayo kameramen ke sini. Berdiri. Oke. Kita langsung rakit aja. Kita lihat di sini standoff-nya ada kayaknya normal ya, nggak ada yang ketutup. Kita lihat di sini kayaknya semua masuk. Oke, kita langsung pasang aja. Oh ya, hampir ya lupa. Ayo Shield, jangan pas udah install lu lupa pakai gini ya. Iya. Lu harus bongkar lagi dari awal, oke? Itu bukan ini. Ayo Shield dulu. Ya, kita pakai Ayo Shield dulu. Oke, udah buka. Ini ada ginian nih, bisa gitu. Ya. Kita pasang dulu Ayo Shield-nya. Kalau lu beli yang high end, Ayo Shield-nya udah masuk ke motherboard, nggak usah ini nggak terlalu high end. Iya. Oke, sudah kepasang Ayo Shield-nya, baru kita install motherboard-nya. Tapi di PSU-nya tuh ada gini-gini juga. Ini mungkin kabel ya? Apa ya. Bagian-bagian bracket gitu-gitu? Ya, karena PSU-nya kita pakai non modular, jadi pakai gituan ya pasti. Karena kita masukin semua kabel dalam situ, di dalam casing. Oke, kita langsung aja kita masukin. Oke, udah kepasang, dan ya. Sekarang selanjutnya adalah kita unboxing power supply. Power supply ini kita pakai. Ini buat masukin ya? Ya. Kita pakai MWE Bronze V2 dari Cooler Master. Ini BTW, kita nggak disupport Cooler Master ya. Meskipun Iya. casingnya Cooler Master, PSU-nya Cooler Master, bahkan nanti kita fan case-nya Cooler Master kita nggak disponsori ya. Cuman kita akui Cooler Master memang bagus, mantap. Ya, bagus banget ya, bagus banget ya, lebih bagus lagi kalau dia sponsorin kita. Ya, kita pakai MWE Bronze, kita pakai 250 watt. Kenapa kita pakai 250 watt? Karena kalau mau upgrade ke misalkan 70 series atau Radeon 6700, 7700 udah ke cover ya? Ke cover, betul. Untuk wattage walaupun ya masih bronze, berapa harganya? 1 juta berapa? 1.100.000. 1.100.000 ya. Kalau misalkan di toko online ya misalkan. Ini power supply-nya kualitas banget, udah pakai Japanese caps, berat, tapi kekurangannya adalah dia pakai pakai non modular. Pakai non modular. Jadi semua kabel bakal taruh di situ. Ya, akan sangat ribet dan praktiknya harus ini benar-benar butuh kesabaran ya. Ya. Jadi untuk pasang power supply pertama adalah kita buka dulu nih. Kabel-kabel Kabel
yang bisa jadi sarang tikus di PC. Kita pasang seperti ini karena ada intake di sini. Betul. Coba sini biar pada tahu. Sini ya. Gini. Begini. Oke. Nah ya, kita lihat di sini ya ada di sini. Kita taruh di sini ya. Oke. Wah, kita nggak bisa lihat ininya ya. Oh, Iya. Emang nggak bisa balik? nggak bisa lah. Intake-nya kemana? Intake dari bawah. Cuma kita nggak bisa lihat ini nih, Cooler Kalau Master. ke atas Anyway. kopong ya? Iya benar. Iya jangan karena kan udah punya ada case Iya dia. udah. Udah ada pin di bawah. Nah, dipaksakan ya Nubs ya. Ya. Salah kebalik ini kita kalian lihat dari sini dah. Coba lihat. Kita udah pasang power supply-nya dan karena ini mau super modular kita harus Ya, kebalik lagi ya. ya. Oke. Lihat wah. Ini kabel sini. Oke, jadi silakan. Pertama-tama kita harus pasang kabel motherboard ini 24 pin. Ini manajemennya bakalan sampai sih. Ya. Ya. Terus Movie Magic kita akan balik lagi sebentar ya. Oke, kita udah pasang CPU pin dan motherboard pin. Kita sekarang pasang fans. Fans kita apa? Oke, fan kita kali ini nggak datang sih, gue yang beli aja. Oke, Sick Flow. Ya, lagi-lagi Cooler Master. Cooler Master fanboy. Ayo Cooler Master. Kapan Anda? Walaupun subscriber dikit kita budget kita banyak loh. Promo ya di apa ada di deskripsi email kita. Oke Doks, kita ini sudah kabel manajemen ya, walaupun nggak terlalu bagus, yang penting nyala. Dan perjuangannya lumayan ya. Sudah kita masukin kabel dan juga nyari pin ya, pin untuk kayak misalkan audio sama RGB ternyata memang susah juga ya kalau memang Ya, benar-benar nggak tahu ya. ini kayak saya karena murah emang nggak terlalu bagus untuk kabel manajemen. Iya. Cuman Dan juga ini kalau gue sih ngelihat pas banget buat Farhan itu memang kalau untuk RGB tempatan kabel memang ya. Kalau misalkan kalian bisa lihat tampak depan nih, ini gue tidurin ya di sini. Ini kabel manajemennya masih buluk banget lah, maksudnya bisa kita ini lagi, cuman at least yang penting komputer nyala dulu. Ya, jadi kita coba dulu nyala atau enggak. Nah, sekarang kita masuk ke mana? Kita masuk ke VGA ya nih. Ya, saya kita masuk ke VGA. VGA kita mana? Hal yang menebarkan nih. Untuk VGA kita menggunakan GeForce RTX 2060. Oh, ini dari Zotac Gaming ya. Zotac sebenarnya nggak ada di Indonesia sebenarnya ya. Kalau yang ininya data centernya. Iya, ada. Harus ke distributor. Betul. Jadi Galaxy distributor dan ini VGA-nya. Ini VRAM-nya ini 6 GB ya.
yang dimana dia udah RTX yang berbagai macam fitur RTX itu udah ada. Sama kalau untuk RTX 2060 ini ya mungkin ada juga berbagai serisan ya, mulai dari yang super kan, ada yang 8GB juga, ada yang 12GB ya kalau nggak salah ya. Nah sekarang kita memang untuk pemasangan VGA itu masang yang paling terakhir ya, karena memang VGA ini kan besar, apalagi dia kalau dimasukkan di awal tuh pasti akan ganggu banget untuk melakukan memasukkan pin sama melakukan manajemen kabel gitu. Makanya kita masukin terakhir. Oke, sekarang kita masukin VGA ya. Oke, kita akan pasang RTX 2060-nya. Ya, masuknya lewat belakang ya. Bisa pasti ya. Ditahan dulu bentar. Bautnya yang mana ya? Oh iya, pakai baut tersebut. Oke, kita udah pasang VGA-nya. Kita pasang dulu 6 pin PCI Express. Easy aja, pasangnya cuma tinggal masukin begini. Iya. Pin 8 ya? Pin 8 pin. Ini ada gini, dia ada dan dapat 2, jadi gue bisa mau SLA. Tapi SLA udah nggak ada. Udah nggak ya? SLI stupid karena game nggak bisa pakai SLI. Oke, tambahan karena motherboard kita nggak punya WiFi, lihat, ya, Jadi kita ada wifi sebenarnya. jadi kita pakai tambahan. Oke, kita udah pasang semua, bisa lihat di sini VGA dan juga WiFi. Wifi sudah ya. Jadi semua udah semua, VGA, graphic card, terus juga LAN udah, VRAM, terus fan ya, CPU, fan. semuanya sudah lengkap. Semua Nah ini sudah. sekarang moment of the truth ya, Ya, sekarang kita pasang ke listrik. gue minta monitor. Oke, kita sudah rakit. Sekarang kita coba the moment of truth. Tapi motherboardnya nyala guys. Ya, ada RGB-nya bang, memang. Ya. Let's go. RGB. CPU on, fan on, VGA muter, RAM nyala, all green. Semuanya. Yes! Pause, baby! Oke, langsung bisa ya Noobs ya. Pause, baby, oke. Kita punya DDR6 dual channel. Ini masih 2400. Dan kita nyalain XMP. Prosesor Intel Core i5 12400F. 16GB RAM. Oke, mantap. Polychrome RGB on. Kita F6. Kita nyalain XMP dulu. XMP. Ini dia, load XMP. Boom. Apply all, oke. Apply, oh ya, nah. DRAM frekuensi, sip. XMP on, 3200 MHz, 1616, 1,35 volt. Kita nyalain legacy USB support, trusted computing. Kita nyalain ini dulu karena ini Windows 11 ya. TPM ya. Udah TPM Ini nyala. ada ini. Oke. Terus kita, oh ini Intel ya. Oke, Intel. Kita udah nyalain hyperthreading, boost, clock, udah semua. NVMe configuration, oke, udah. Storage, oke, Baca ya, habis ya. udah aku baca semua. UEFI setup udah. Bagaimana tentang VGA? Udah kebaca ya VGA? Kalau nggak kebaca ini nggak kalian. Iya, nggak bakal ini ya. Gak bakal nyala. Benar juga. Oke, sekarang fan. Karena nih fan-nya canggih banget, gua pengen bikin ini. Lihat suaranya. Ini nggak ada suaranya ya? Silent kan? Silent. Oke, gua nggak mau standar, gua maunya silent mode. Loh, coba kita perform dulu. Kita customize dulu ya. Berarti untuk temperatur, ya kita silent mode aja. Ya, kita bagaimana? Full speed gitu. Maksud? Oh iya. Mau dengerin suaranya dulu coba. Boleh. Oke. Semua udah ya, kita semua auto. Gua akan monitor semuanya ke CPU. Ya, CPU semua. Harus CPU semua, nggak perlu fan-nya ya. Nggak ada yang motherboard, mana motherboard masih dingin.
Oke. Oke. Coba kita mau dengar suara fan-nya. Beda sih gak ya? Kenapa? Fan-nya kan bisa di full speed tuh. Ya cuman kan Yang lagi idle ya. nggak ada OS-nya. Oh. Oke. Chassis fan, motor GPU, root SMP. Yes. Oke. Oke. Jadi alhamdulillah ya. Puji Tuhan. Jadi komputer saya atau komputer kita, komputer gua sebenarnya actually sudah jadi dirakit oleh Farhan. Gua bantu sedikit dan gua terima kasih banget nih sama Farhan udah rakit PC gua. Jadi mana mudah-mudahan dengan ada PC yang menurut ini at least mid ya, mid ke height lah, mid ke height ya, juga high banget gitu. Dengan spesifikasi Intel Core i5 12400F yang dimana kita padukan dengan RTX 2060 yang dimana RAM-nya sudah 16 GB dan ini hampir SSD-nya dari WD Black 500 GB. Oke, kita lihat ya sudah bisa langsung ke Windows. Windows 11 22 Dan ini first try ya. Iya, first try. First try. Dan apa namanya? Fun fact-nya Farhan ya, sebagai perakit biasanya dia punya trouble mulu untuk merakit PC. Bahkan 2 kali ya, twice ya ketika dia ganti casing ya, casing sama waktu itu nambah RTX 3070 ya. Iya. Bahkan sempat sempat ngambek, bottleneck juga ya. sempat ngambek Dan ini untuk pertama kalinya mungkin dari Farhan ya. Dia bisa ngerakit PC, langsung nyala, booting ke BIOS ya, ke BIOS. Dan silent banget. Ini komputernya nggak ada suara, tau nggak? Bener, dan performanya mantap. Bisa 1080p. Tapi bisa lah nanti kita mungkin bikin video perbandingan ya antara CPU dengan CPU gua yang mungkin kita bisa bandingin dari segi manajemen dalamannya sama silentnya ya. Dan mungkin ketika lagi rigs ya, maksudnya lagi load banget, mungkin kita bandingin suaranya bagaimana gitu. Iya. Dan nanti kita juga ada ini notes, kita bandingkan ini ya. Memang nggak apple to apple ya, karena lu kan pakai 3070, gua 60, cuman mungkin kita akan bandingkan dari segi CPU-nya ya, nanti kita akan bikin video perbandingan, benchmark, juga ada game sama ya berbagai macam untuk membandingkan antara Intel Core i5 12400F sama Ryzen 5600X. Nah, itu akan kita buat nanti ya, setelah ini kita akan install driver dan lain sebagainya. Jadi mungkin dari Farhan ada tambahan mungkin tentang PC ini, atau mungkin gimana? Kali ini kan kita setidaknya tidak disponsori ya oleh Cooling Master ya. Cuman menurut lu gimana dengan CPU Cooling Master, fan depan ini Cooling Master, terus juga dengan CPU cooler yang dimana lu tadi sempat berkeluh kesah juga. Gimana? Berapa tuh mungkin secara singkat? Oke, gue langsung aja dulu dari case. Case ini mantap banget, harganya 400.000 kalau nggak salah. Enggak, 250. Oke, 650 nih kalau Cooler Master 700 MMPX. Dan ada satu yang gue nggak suka, yaitu terlalu strict di sini air flowing-nya. Cuman dari kabel manajemen bagus. Kita enak ya, gampang. Terus juga gue juga gampang masukin kabel CPU. Biasanya kabel CPU yang paling susah, sekarang gampang. Semua enak. Ini case gue rekomend banget case kalau punya budget 600.000. Ya, tapi itu tergolong mahal ya sebenarnya. Iya, tergolong mahal. Untuk mini ITX apa? Untuk MTX. Iya, MTX. Lalu yang gue kesel adalah Antec case ini, yaitu dia menggunakan AMD spec. Dan ini bukan AMD spec yang sekarang, AMD spec yang dulu yang masih jangan tahun jeput. Iya, yang masih AMD bisa buat ground cooler ya. Iya, benar. Panas banget. Yang kalau dipanasin meledak. Itu enak banget karena kalau lu masuk ke Intel itu harus pakai bracket atau pakai adapter. Iya, bracketnya. Waduh, kita udah masukin. Cuman nanti kita review di artikel ya di subscriber. Nanti kita bikin video lagi tentang performa gimana Antec apa sih namanya tadi? Ya, Antec 400. Oke, 400 gimana performanya? Tapi ya 400, tapi yang gue suka dari fan Antec adalah Antec silent kan? Gue tahu Antec tuh brand bagus. Cuma memang dia brand bagus ya? Emang dia brand lama aja. Brand udah lama. Jadi pemain lama. Bener, tapi silent dan
Cycle Flow, di sini kita punya 3 Cooler Master Cycle Flow yang di sini udah PWMW dan ARGB. Gue juga punya Cycle Flow, Iya. tapi gue cuma 3 pin, itu 2000 RPM full blast, nggak bisa dipapain. Oh gitu. Jadi nggak bisa disetting. Nggak bisa disetting itu, Oh. dan itu nggak ada RGB-nya, cuma warna biru doang, itu berisik banget. Dan gue seneng banget Cooler Master akhirnya bikin Cycle Flow yang ini, mungkin udah lama, mungkin gue udah tahu. Silent banget ini. 3 fan tapi silent. Iya, 3 fan silent. Actually 5 lah ya. Iya, ini 5 depan fan. 1 sama CPU cooler. Untuk sibu bawaan, untuk VSO ya, power supply mungkin. dan power supply juga silent, just 50 watt MWF 2, keren. Dan yang gue senengin adalah ini fan bawaan, fan bawaannya juga silent, walaupun nggak terlalu kenceng Nggak terlalu ya. kenceng tapi sebenarnya. Wah, hati-hati nyetrum. Nyetrum. Ini dia nggak ini. Nggak grounding. Nggak grounding. Oke, jadi ini nggak kenceng, mungkin harus diganti lagi, mungkin masih flow yang baru Iya, ya. mungkin nantilah Ini- gampang. Cuman kita memanfaatkan budget yang ada ya. Aja. Jadi totalnya Nuk, CPU ini kita mengeluarkan PC personal komputer kita ini mengeluarkan budget kurang lebih 15 juta brand new semua. dan ini brand new semua dan secara keseluruhan dia pakai merek dari ini Cooler Master. Cooler Master. Ya walaupun memang ada yang lebih murah, cuman kalau gua pribadi ya mungkin lebih percaya Cooler Master Cooler dan mau nyoba juga brandnya. Ya, dan mungkin Vega RTX 2060 masih bisa main game apa aja. Dan ingat ada DLSS ya. Betul, DLSS. Nanti DLSS. pokoknya semua review game di CPU ini termasuk juga VGA dan kita nanti akan komparasi di video yang selanjutnya. Oke Han, terima kasih Han udah bantu gue rakit PC. Nih BTW, fun fact-nya ini udah jam 12 malam loh. Ini udah jam 12 Ya, ini malam. kita late banget ya. Ini late banget, tuh udah jam 12. Jadi tak perlu berlama-lama, kita untuk videonya saya ucapkan terima kasih pada Farhan selaku CEO dari Genop, dan jangan lupa Nuts untuk like video ini karena kita udah capek banget ini bikin video 3 jam lebih ada kali. Dan jangan lupa untuk like video ini jika kalian dalam senang bergembira, dan dislike video ini jika kalian habis diputusin oleh pacar kalian. Ya. Dan jangan lupa untuk subscribe di Legionop ID dan kunjungi website kami di idlegionop.com. Dengan saya pamit Dimas dan rekan saya Farhan. terima kasih, adios.